Puluhan emak-emak yang tinggal di kawasan Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, memblokir jalan menuju Pelabuhan Belawan. Mama bersama warga lainnya resah karena permukiman mereka hampir setiap malam diserang sekelompok pemuda yang terlibat tawuran. Selain menyerang dan merusak permukiman warga, pelaku tawuran juga melakukan aksi penjarahan hingga membuat warga kehilangan barang-barang elektronik dan uang jutaan rupiah. Di depan habis dijarai semua barang-barang, sama nakunnya sama kolam. Orang tuh gabungin 5 tuh Pak. Mama juga menggeruduk Polres Pelabuhan Belawan, meminta petugas kepolisian menangkap para pelaku tawuran yang sudah sangat meresahkan. Warga berharap polisi dapat melakukan patroli rutin dan mengamankan di permukiman rumah warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, panggung hajatan di Lamongan, Jawa Timur roboh diterjang angin kencang. Sementara itu banjir lahar dingin Gunung Lewotobi laki-laki menerjang permukiman warga hingga memutus akses jalan. Hujan bercampur angin kencang menerjang sebuah panggung hajatan hingga roboh. Ratusan warga yang menghadiri hajatan pun panik. Peristiwa ini terjadi di Dusun Tempuran, Lamongan, Jawa Timur. Selain merobohkan panggung, angin kencang juga menerbangkan atap rumah warga. Tak hanya itu, satu pohon raksasa pun ikut tumbang akibat sapuan angin kencang yang terjadi selama kurang lebih 15 menit. Sementara di Tuban, Jawa Timur, hujan deras disertai angin kencang melanda 7 desa. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga rusak di bagian atap dan sejumlah pohon tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga kini BPBD masih mendata jumlah rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Tim Liputan News melaporkan. Saat ini telah terjadi banjir di Desa Duripali. 1 unit rumah dilaporkan ambruk, sedangkan beberapa rumah warga lainnya rusak dan dipenuhi bebatuan serta lumpur akibat banjir lahar dingin. Banjir yang membawa material batu dan lumpur ini juga menutup badan jalan dan membuat tiang listrik tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah warga pun memilih mengungsi ke hunian sementara yang terletak di wilayah Konga, Kecamatan Titehena. Hingga kini status Gunung Lewotobi laki-laki berada di level 4 atau awas. Warga diminta selalu waspada akan banjir lahar dingin susulan. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, A-News melaporkan. Pemirsa, ratusan warga mengadang truk pengangkut BBM di depan SPBU 3 Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Peristiwa ini dipicu stok BBM yang tidak kunjung datang. Ratusan warga mengadang salah satu truk pengangkut BBM yang melintas menuju kota Cane, Aceh. Aksi ini dilakukan karena warga sudah 3 hari mengantri di SPBU Olakisat 3 Binanga, Kabupaten Karo, dan belum mendapatkan BBM. Sementara sejumlah truk pengangkut BBM yang menuju Aceh Tenggara terus melintas. Warga berinisiatif menghentikan truk pengangkut BBM yang melintas dan meminta bongkar muatan BBM di SPBU tersebut. Dan setelah kita cross check juga dari mobil tangki bahwa itu bukan jatah SPBU 3 Binanga. Jadi kita memberikan pengertian kepada masyarakat kita dan mengkonfirmasi bahwa memang untuk jatah pasokan BBM di 3 Binanga sedang dalam perjalanan. Warga berharap permasalahan pasokan BBM bisa teratasi agar aktivitas warga yang menggunakan BBM bisa kembali berjalan normal. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Bener Meriah Aceh berjalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal. Demi mencari bahan pokok, warga rela tempuh jarak puluhan kilometer. Ratusan warga Bener Meriah berjalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal di wilayah Burnipase dan Seni Antara menuju Lok Semawe untuk mencari bahan pokok.
Warga yang mendapat informasi bahwa jalur tersebut sudah dapat dilalui pejalan kaki hingga roda 2 langsung berbondong-bondong berjalan menuju Lok Sumawe. Ratusan warga ini nekat melalui medan licin dan terjal karena bahan pokok untuk bertahan hidup yang mereka miliki telah habis. Tim Liputan iNews melaporkan. Bermodal jerigen, seorang babinsa menerjang banjir bandang dan mengevakuasi bayi dan lansia. Sementara itu 4 ekor gajah membantu petugas mencari korban bencana. Bermodal jerigen, Sertugiman Saputra menerjang banjir demi menyelamatkan bayi dan lansia yang terjebak di rumahnya. Ia berenang melawan arus banjir setinggi atap rumah. Sertugiman kemudian menampung mereka untuk sementara waktu di lantai 2 rumah miliknya yang saat itu tidak terendam banjir. Dalam video lain terlihat sejumlah bayi yang diselamatkan oleh Sertugiman Saputra tertidur di atas kasur. Sementara itu prajurit TNI berjuang menyeberangkan warga menyusuri jembatan darurat di Bener Meriah Aceh. Ia menggendong pasien melewati balok kayu yang lebarnya tak lebih dari telapak kaki. Sementara prajurit lain menahan tali baja agar jembatan tak goyang. Selain mengevakuasi warga yang sakit, anggota Kodim 0119 Bener Meriah juga mengevakuasi warga yang terisolir ke tempat pengungsian. Seorang wanita diperkirakan berusia 25 tahun ditemukan petugas di pinggir aliran sungai Nagari Kayu Pasak, Kecamatan Palembayang, Agam dalam keadaan telentang. Medan yang berlumpur dan penuh material sampah membuat petugas alami kesulitan saat proses evakuasi. Dilaporkan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia di Palembayang, Kabupaten Agam mencapai 156 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi Nurah 2 Pidijaya Aceh. Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit. Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang di bawahnya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan. Rencananya, 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi di Gunung Kidul, Yogyakarta tercebur ke dalam bak penampungan air milik warga. Petugas evakuasi sapi dari kedalaman 2,5 meter. Seekor sapi terbosok hingga masuk ke dalam kolam penampungan air milik warga sedalam 2,5 meter di Desa Karangasem, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kondisi penampungan air sebetulnya sudah ditutup menggunakan papan dan kayu, namun karena berat sapi membuatnya terperosok. Beruntung tinggi air hanya sekaki sehingga tidak membuat sapi tenggelam. Petugas yang menerima laporan langsung mengevakuasi sapi. Evakuasi sempat mengalami kesulitan lantaran sapi panik dan minimnya penerangan. Cari rumput, saya tiba-tiba di tetangga itu, sapinya muncul gitu. Langsung saya masuk ke sini. Sapi itu masih gandul gitu, Pak, begini. Lagi dengar saya pergi sana langsung jeblung gitu. Setelah kurang dari setengah jam, sapi akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.